Baik, ketemu lagi dengan channel Bagimu. Kali ini Bagimu akan menyajikan video pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Klik tanda jempol ke atas, klik subscribe bagi yang belum pernah subscribe, dan bunyikan lonceng. Ikuti video ini sampai selesai. Betapa indahnya saling berbagi. Salam Bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di media pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang sistem pencernaan pada manusia bagian 2, yaitu mengenal struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan. Nah, di akhir pembelajaran diharapkan kalian yang pertama dapat membedakan pengertian pencernaan mekanik dan kimia. 2. Menyebutkan organ pencernaan makanan beserta fungsinya. 3. Menyebutkan macam-macam enzim pencerna. 4. Menyebutkan organ pencernaan tambahan. Kita pelajari. Anak-anak, tahukah kamu bahwa makanan yang diperlukan oleh tubuh kita itu untuk memasok energi? Makanan di dalam tubuh diproses melalui 4 tahap. Yang pertama, makanan masuk ke rongga mulut, yaitu proses ingesti. Yang kedua, makanan dicerna atau digesti. Yang ketiga, makanan diserap atau absorpsi. Yang keempat, pengeluaran makanan atau disebut defekasi. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Makanan dalam ukuran besar ini masuk dalam rongga mulut, mulai pencernaan yang pertama menjadi butiran-butiran kecil, karena dilumatkan oleh gigi-gigi yang ada di dalam rongga mulut. Nah, pencernaan ini yang disebut dengan pencernaan mekanik. Makanan dalam bentuk kecil tadi, berupa molekul amilum, itu dengan bantuan enzim di dalam rongga mulut itu dicerna, yaitu diubah menjadi molekul glukosa oleh enzim yang ada di dalam rongga mulut, yang merupakan proses pencernaan secara kimiawi. Nah, dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa pencernaan mekanik itu pencernaan dengan bantuan gigi, pencernaan kimia itu pencernaan dengan bantuan enzim yang ada di dalam rongga mulut itu. Berikutnya, organ pencernaan. Organ pencernaan itu terdiri dari organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau organ tambahan. Nah, kalian perhatikan gambar berikut, yaitu organ utama pencernaan. Dari yang pertama yaitu mulut. Makanan masuk pertama di rongga mulut, lalu dicerna secara kimiawi dan mekanik, tadi sudah dijelaskan di depan. Kemudian makanan tersebut melewati kerongkongan, ini saluran panjang, terus menuju ke lambung. Nah, makanan melewati kerongkongan dengan gerakan kerongkongan seperti meremas-remas, disebut dengan gerak peristaltik ini di sini. Nah, setelah sampai di lambung,
itu makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Nah, dengan cara mekanik itu menggunakan otot-otot dinding lambung yang kuat, dan secara kimiawi itu oleh enzim, sehingga di lambung itu terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Makanan di dalam lambung itu sekitar 2-4 jam. Kemudian makanan masuk ke usus halus. Ya. Nah, di dalam usus halus itu makanan dicerna secara kimia saja, kimiawi. Ya. Ini oleh enzim-enzim pencerna. Ya. Di usus halus itu terjadi proses penyerapan makanan. Ya, setelah dicerna lalu diserap. Makanan yang tidak bisa diserap akan menuju ke usus besar. Nah, ini usus besar. Nah, di dalam usus besar itu makanan yang tidak bisa dicerna tadi, ya, berupa makanan sisa-sisa makanan. Ya. Sisa makanan di usus besar nanti akan dikeluarkan melalui anus, ya, lubang pelepasan. Berikutnya, kamu perhatikan usus besar. Makanan di dalam usus besar itu sekitar 1-4 hari, ya, sebagai zat sisa makanan. Ya. Ini kamu perhatikan gambar usus besar itu ada bagian yang naik, ada bagian yang mendatar, dan ada bagian yang menurun. Ya. Di sini di akhir usus besar atau antara usus 12 jari, usus halus dan usus besar, ini ada usus buntu atau umbai cacing atau disebut appendix. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air di dalam, Ya, jika di dalam usus besar itu sisa makanan itu kekurangan air, maka usus besar akan menambahkan air, dan sebaliknya apabila terlalu banyak air, maka dinding usus besar itu akan menyerap air. Di dalam usus besar itu terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu membusukkan makanan. Berikutnya, macam-macam enzim pencernaan. Ya. Yang pertama, tadi yang ada di dalam rongga mulut itu ada enzim amilase atau ptialin, itu berfungsi untuk mengubah maltose, ya, amilem menjadi maltose, mengubah amilem menjadi maltose. Berikutnya, enzim yang ada di lambung itu ada 3, yaitu asam kasein klorida atau HCl. Nah, itu bisa menjadikan ruangan lambung bersifat asam, sehingga bibit penyakit itu bisa terbunuh di sini. Terus yang kedua ada pepsin, ya, berfungsi memecah protein menjadi pepton. Terus renin, itu mengendapkan protein yang terdapat pada susu. Nah, itu di lambung. Berikutnya enzim yang ada di dalam pankreas, ya, yaitu ada lipase, ya, berfungsi mengemulsikan lemak, amilase, ya, menguraikan karbohidrat menjadi gula, tripsin, menguraikan protein menjadi polipeptida. Berikutnya anak-anak, kamu perhatikan organ pencernaan tambahan. Nah,
Organ pencernaan tambahan itu kamu lihat gambarnya, itu ada hati, ada kantong empedu, ada pankreas. Ya. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, ya, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya lagi bagi tubuh. Kantong empedu. Kantong empedu merupakan organ yang berada di bawah hati, ya, berperan dalam mengemulsikan lemak. Terus pankreas. Pankreas itu organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam usus halus melalui saluran pankreas. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin itu mengontrol keseimbangan jumlah glukosa di dalam darah. Nah, itu anak-anak pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.